Ya ampun, di sini dong. Ya? Di sini. Ih, parah sumpah. Ih, parah banget. Bartimeus apa Bartimeus? Shalom. Astaga, Wenda kamu ngapain? Ini lah Bartimeus tuh. Apa? Ih, takut makanya. Ayo belajar. Kamu udah belajar Yunani emang, ha? Astaga. Sini kamu. Emang kamu udah belajar Yunani, ha? Udah ngerti Yunani udah. Cerita Bartimeus. Nah, tentang PAI, tentang first declension, udah tahu udah. Belum tahu kan? Nih, belajar ya. Atau perlu kakak jelasin? Kakak jelasin kamu nggak bakalan tahu, masih nggak tahu, awas aja kamu ya. Jadi, Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Tirida Satria Ilus, mahasiswa Prodipak 21. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya yang akan saya paparkan kepada teman-teman mengenai PAI dan first declension. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas materi kita akan harus mengetahui dulu mengenai alfabet Yunani. Nah, di sini teman-teman bisa lihat alfabet Yunani. Nah, di sini ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, lota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, chi, psi, dan omega. Alfabet Yunani ini teman-teman harus tahu dan benar-benar teman-teman harus ingat karena ini dengan mengetahui alfabet Yunani ini itu dapat mempermudah kita dalam mempelajari materi-materi selanjutnya. Oke, sini saya akan menjelaskan mengenai PAI. Nah, PAI ini merupakan kata kerja ya. Kalau berbicara kata kerja ini merupakan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Seperti itu. Nah, dalam PAI ini artinya itu adalah present, aktif, dan indikatif. Mungkin teman-teman bertanya, present itu apa sih? Indikatif itu apa sih? Aktif itu apa sih? Nah, sini saya akan menjelaskan. Nah, ada present. Present di sini itu menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung atau biasa disebut sebagai linear action. Kemudian aktif. Aktif ini merupakan suara. Nah, ada 3 suara yang dimaksud dalam aktif ini, yaitu suaranya itu ada aktif, pasif, dan tengah. Nah, ini tuh merupakan suara yang menunjukkan tindakan ya teman-teman, yang berasal dari subjek. Nah, kalimat pasif ini itu menunjukkan bahwa tindakan dilakukan pada atau ke subjek ya, seperti itu. Nah, ini diarahkan pada subjek kalau misalnya suaranya pasif. Nah, kalau misalnya suara tengah itu menunjukkan bahwa subjek sedang melakukan tindakan yang diarahkan pada dirinya sendiri. Seperti itu teman-teman. Contoh misalnya Allah yang aktif mengampuni dosa. Nah, pendosa itu pasif ya, diampuni oleh Tuhan. Seperti itu teman-teman. Oke, indikatif. Nah, indikatif ini merupakan suasana hati. Nah, suasana hati ini mengacu pada cara pembicara menghubungkan ide verbal dengan kenyataan. Ada 4 suasana hati yang teman-teman harus tahu dalam bahasa Yunani ini, yaitu suasana indikatif ya, yang menegaskan aktualisasi pernyataan. Seperti misalnya, Tuhan mencintai dunia. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Terus suasana hati yang mendesak mengungkapkan sebuah perintah. Seperti, cintai sesamamu. Nah, kemudian suasana subjungtif, yaitu mengungkapkan kemungkinan. Nah, jika Anda mencintai Tuhan, suasana hati yang infinitif itu mengungkapkan ide verbal tanpa menunjukkan orang dan nomor mencintai itu baik, ya teman-teman. Nah, misalnya di sini saya sudah memberikan kesimpulan, indikatif itu merupakan kategori yang mencerminkan pandangan pembicara tentang suatu realitas, ya seperti itu teman-teman. Oke, next slide. Nah, ada 5 unsur dalam kata kerja ini dalam PAI yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada tense, di mana tense ini merupakan elemen kata kerja ya, atau biasa kita sebut kata verb yang menunjukkan hubungannya dengan kegiatan
kegiatan. Jadi yang menunjukkan hubungan individu atau kelompok itu dengan suatu kegiatan yang dilakukan. Kemudian voice. Voice itu merupakan elemen kata kerja yang menggunakan hubungan subjek dengan kegiatan. Oke. Kemudian mood ya. Mood di sini merupakan elemen kata kerja ya, kata verb yang menunjukkan hubungan kegiatan dengan realita, dengan kegiatan yang dengan realita yang memang benar-benar terjadi ya. Oke, kemudian person. Person ini merupakan elemen kata kerja yang mengenai orang pertama atau biasa yang sedang berbicara, kemudian orang kedua yang diajak bicara, dan orang ketiga yang dibicarakan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada number, ya, di mana number ini merupakan elemen kata kerja yang menunjukkan apakah subjeknya itu bentuk tunggal, singular, atau bentuknya jamak, ya, plural, seperti itu teman-teman. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti ya. Nah, di sini saya memberikan rumus parsing ya dalam PAI, karena dalam Yunani kita harus belajar atau harus bisa untuk memparsing. Nah, rumus parsing dalam kata kerja ini itu ada singular dengan akhiran o, eis, dan e. Di mana o ini artinya dia orang pertama. Ya, orang pertama itu diakhiri dengan kata o. Kemudian orang kedua diakhiri dengan kata eis dan orang ketiga dengan kata e. Nah, di sini artinya teman-teman kalau parsing kata o itu kalau misalnya dia orang pertama berarti dia akhirannya itu berarti dia jadinya I, ya. Kemudian kalau misalnya dia ace, berarti itu dia menunjukkan dia orang kedua. Nah, berarti artinya itu you, a, he, she, dan it. Nah, berbeda lagi dengan plural, teman-teman. Kalau misalnya di plural, nah orang pertama itu akhiran katanya itu omen. Maaf teman-teman, omen ya. Omen itu berarti dia orang pertama, menunjukkan orang pertama. Jadi dia ditandai dengan we, ya we. Dalam bahasa Inggris dia we. Kemudian et itu merupakan orang kedua dalam bentuk pluralnya. Kemudian ditandai dengan you. Kemudian oc itu sama ausin itu sama ya, merupakan sama dengan akhiran yang sama, seperti dan arti yang sama. D ya, itu merupakan orang ketiga dalam bentuk plural. Kemudian di sini ada contoh ya mengenai kata Pino. Nah, Pino di sini karena akhirannya o ya, berarti dia merupakan orang pertama singular. Kemudian di sini ada Pineis karena di akhirannya eis, berarti dia orang kedua singular. Kemudian Pinei di sini merupakan orang ketiga karena di akhirannya a. Teman-teman juga harus lihat ya akhirannya ini. Jadi dia merupakan orang ketiga singular. Nah, dalam bentuk pluralnya kalau teman-teman parsing ya, kemudian menemukan akhiran onen seperti ini kayak pinomen ya. Pinomen ini berarti dia artinya dia orang pertama, tapi dia dalam bentuk plural ya, bukan singular. Jadi akhirannya kalau di atas itu akhirannya singular, kalau di bawah bentuknya plural seperti itu. Kemudian pinete ini karena di akhirannya et, jadi dia merupakan orang kedua dalam bentuk plural. Kemudian pinosi karena di akhirannya osi ataupun ausin, berarti dia merupakan orang ketiga plural seperti itu teman-teman. Oke, next slide. Nah, dalam Yunani juga kita akan belajar mengenai second declension. Nah, second declension ini merupakan kata benda ya. Kata benda dalam bahasa Yunani. Nah, di sini itu ada tiga unsur dalam second declension ini, yaitu case yang merupakan dia fungsi kata benda itu dalam hubungannya dengan kata-kata dalam kalimat ya. Seperti kata bendanya itu berfungsi dan berhubungan dengan kata-kata yang ada dalam kalimat seperti itu. Terus gender. Nah, gender di sini merupakan kata benda yang terdiri dari maskulin, feminim, dan neter. Seperti itu teman-teman. Kemudian number. Nah, number ini merupakan kualitas kata benda yang menunjukkan apakah benda itu bentuknya tunggal atau jamak, plural ya. Seperti itu. Nah, kita juga akan belajar mengenai second declension ending maskulin.
ya, maskulin. Cuman kita nggak akan membahas terlalu banyak di second declension ya, karena materi kita adalah first declension. Oke, di sini case-nya itu ada nominatif, genetif, abiatif, datif, lokatif, instrumental, asosiatif, dan vokatif. Jadi kalau dalam bentuk singularnya itu akhirnya itu os. Kalau nominatif itu akhirnya os. Dalam bentuk pluralnya itu oi. Transliterasinya itu a dan d. Ya. Terus fungsi dasar dari nominatif ini apa? Fungsi dasarnya itu adalah subjek ya. Dia merupakan subjek. Kemudian genetif ya. Di sini genetif sama abiatif itu bentuk singularnya ya. Akhiran singularnya itu tuh sama. Jadi akhirannya itu o. Kemudian plural begitupun dalam pluralnya juga sama. Yaitu on ya. Teman-teman, cuma di transliterasinya dia berbeda, teman-teman. Kalau genetif transliterasinya itu of, sedangkan abiatif transliterasinya itu from. Dan fungsi dasarnya, kalau genetif ini fungsinya itu mendeskripsikan atau deskripsi ya. Kalau abiatif ini fungsi dasarnya itu separasi. Kemudian kita lanjut ke datif, lokatif, dan instrumental ya. Ini juga memiliki akhiran singular yang sama ya teman-teman, yaitu o. Ya, o. Jadi pluralnya juga, akhiran pluralnya juga sama, ois. Ya, ois. Jadi teman-teman harus ingat, cuman sama tadi transliterasinya, dalam bentuk transliterasinya dia berbeda, yaitu transliterasinya kalau datif itu to sama for, sedangkan lokatif itu in. Terus instrumental itu with dan be. Nah, mengenai fungsi dasarnya, datif ini berfungsi sebagai resepsi, kemudian lokatif ini berfungsi sebagai lokasi atau posisi. Kemudian instrumental ini merupakan sarana atau alat ya. Kemudian kita masuk ke asosiatif ya, dengan akhiran singularnya itu on ya. Pluralnya itu ous. Kemudian dia transliterasinya itu adalah e dan d. Terus fungsi dasarnya ini seperti apa? Fungsi dasarnya ini sebagai objek langsung. Kemudian vokatif itu bentuk singularnya e, kemudian pluralnya oi, dan transliterasinya itu o ya, o. Terus fungsi dasarnya itu apa, teman-teman bisa lihat di situ. Vokatif ini merupakan seruan seperti itu. Nah, oke, tadi kita belajar tentang second declension ending maskulin. Sekarang kita belajar second declension ending neopter. Jadi tadi tentang maskulin ya. Kalau di neopter beda lagi, teman-teman. Nah, bentuk case-nya nominatif, genetif, abiatif, datif, lokatif, instrumental, dan asosiatif vokatif. Nah, nominatif itu bentuk singular, akhiran singular sama pluralnya itu on sama a. Terus transliterasinya a sama d. Ya, fungsi dasarnya itu sama sebagai subjek. Terus genetif ini genetif sama abiatif ini akhirannya o, untuk pluralnya juga on, tapi transliterasinya dia berbeda, of sama from, sama ya tadi sama maskulin. Terus fungsi dasarnya itu sama, deskripsi sama separasi. Nah, datif, lokatif, dan instrumental itu akhiran singularnya itu o, pluralnya itu ois. Nah, transliterasinya sama ya teman-teman, sama seperti tadi tuh, for, in, with, be. Nah, bentuk fungsi dasarnya sama teman-teman, yaitu datif sebagai resepsi, lokatif sebagai lokasi atau posisi, instrumental sebagai sarana atau alat. Nah, asosiatif ini akhirnya on, terus bentuk pluralnya itu akhirnya a. Nah, transliterasinya a sama d, itu merupakan subjek langsung. Kemudian vokatif ini untuk singularnya on, pluralnya a, transliterasinya itu o, dan seruan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, gak usah terlalu panjang kita bahas di sini. Nanti teman-teman bisa melihat. Nah, di sini nanti di dalam Yunani kita juga akan belajar mengenai artikel ya. Oke, artikel ini bentuk case-nya itu ada nominatif, genetif, asosiatif, datif, lokatif. Apa ini? Nah, teman-teman.
Nah, oke teman-teman, mohon maaf tadi ada ini ya. Nah, bentuk case-nya itu ada nominatif, genetif, sama abiatif, terus datif sama lokatif sama instrumental. Nah, itu disatuin terus asosiatif. Oke. Nah, oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat dalam singularnya itu ada maskulin, neuter ya. Nah, di bentuk maskulin ini ada akhiran o, to, dan ton. Neuternya ini ada to, dan to. Seperti itu. Terus pluralnya itu ada dalam bentuk maskulin sama neuternya ini ada oi, ton, tois, tous, ta, ton, tois, dan ta. Teman-teman bisa lihat sendiri dan teman-teman bisa belajar mengenai akhiran ya dalam artikel ini, karena dalam parsing Yunani teman-teman harus mempelajari ini ya. Ini sangat penting untuk diperhatikan teman-teman. Kemudian lanjut ke materi kita yaitu first declension, ya kan? Teman-teman harus tahu dulu. Nah, di first declension ini, di sini ada dalam kita akan membandingkan dalam tadi ya, ketika kita sudah belajar mengenai second declension, kemudian kita masuk ke first declension. Nah, dalam second declension itu kan menggunakan maskulin sama neuter. Tapi dalam first declension ini dia dominan ke feminim sama maskulin, ya kan? Nah, maskulin itu akhirannya os, neuter itu akhiran on, sedangkan dalam first declension feminim akhirannya e dan a, sedangkan maskulin akhirannya s dan as. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih maskulin tetap ada di first declension, sementara neuternya ini diganti jadi feminim? Nggak tahu teman-teman, karena memang dasarnya seperti itu. Memang maskulin harus tetap ada, baik itu dalam second declension maupun dalam first declension. Nah, dalam first declension, teman-teman bisa dalam bentuk feminim, teman-teman bisa melihat bentuk katanya ya, stemnya itu ada e, i, sama p, ya kan? Nominatif sama vokatif itu disatuin ya teman-teman. Kalau misalnya dalam second declension itu nggak digabung, dipisah. Nominatif sama vokatif itu dipisah. Ya, tapi kalau misalnya dalam first declension feminim itu dicampur ya, digabung. Nominatif sama vokatif itu digabung. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Kemudian bentuk singularnya itu ada Basilei, a, kemudian Basilea sama semuanya, aas, a, dan an. Kemudian bentuk pluralnya itu ada I, on, ais, dan as. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, next slide. Nah, di sini kita masuk ke first declension dalam bentuk feminim juga ya. Feminim di sini itu dalam stemnya itu ada s, ya, sama ada l, or sama z, sama e, sama ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, hurufnya ya udah ada di sini. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa nominatif, vokatif itu digabung ya. Kalau di first declension itu berbeda sekali dengan dalam second declension, itu sangat berbeda. Kemudian ya, akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, nggak usah perlu dijelasin panjang lebar. Teman-teman pasti sudah mengerti dan sudah bisa lihat. Nah, dalam first declension bentuk feminimnya itu juga ada stem huruf lain. Nah, stem huruf lain ini kok stem huruf lain sih? Iya teman-teman, jadi apa yang dimaksud dengan stem huruf lain di sini itu adalah stem huruf yang tidak ada dalam stem satu ya, stem yang pertama sama stem yang kedua. Kayak misalnya teman-teman bisa lihat kayak dalam stem yang pertama itu ada ya, ini. Terus dalam stem yang keduanya juga ada. Nah, kalau misalnya dalam stem huruf lain itu
huruf yang nggak ada di stem 1 sama stem 2. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita masuk ke first declension maskulin ya. Maskulin stemnya itu ada nominatif. Nah, kalau dalam bentuk maskulinnya ini, nominatif sama vokatif ini dipisah. Tapi kalau misalnya dalam bentuk first declension feminim, itu nominatif sama vokatif itu disatuin ya, teman-teman. Nah, makanya ini kalau first declension maskulin itu dia dipisah, nominatif sama vokatif dipisah ya. Bentuk singularnya teman-teman bisa lihat dengan akhiran-akhirannya ya. Ada S, O, E, N, dan A. Kemudian ada I, ada on, ada ice, ada as, sama I. Oke teman-teman, demikian dari penjelasan saya mengenai materi kita ya, dari awal mengenai PAI dan first declension. Sini juga saya menjelaskan mengenai second declension dan ada artikel juga. Saya berharap teman-teman dapat mengerti materi yang sudah saya paparkan ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.